Orang di masa kita lapang tuh suatu hal yang biasa. Betul. Tapi ketika kita membantu orang di masa susah, apalagi diri kita susah, itu luar biasa. Itu luar biasa. Perlu diingat bahwasanya Palestina itu negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Kalau bicara sejarah gitu kan. Terus Palestina itu salah satu kiblat pertamanya masyarakat Muslim. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur Mangleh, kita ketemu dengan channel yang kita tunggu-tunggu, tempat cerita yang hebat, yakni Cerita Mangleh. Dan pada kesempatan ini kita berterima kasih karena bisa bertemu dengan Bung Yokohama. Nah, Bung Yokohama ini merupakan Head Marketing Communication dari ACT Palembang. Nah, apa itu ACT, kemudian apa ruang kerjanya ataupun kegiatan selama ini, termasuk ACT ini ada di mana saja, dan apa manfaatnya bagi masyarakat, terutama ketika kita berhadapan di tengah suasana pandemi ini. Kita akan simak lebih rinci dengan yang bersangkutan. Apa kabar Bung Yokohama? Lepas nanti dulu Bang. Oh iya. Alhamdulillah kabar baik. Sehat. Alhamdulillah. Kalau dari namanya Yokohama, ini saya tertarik mengulik sebentar nih. Iya. Ini asli orang Jepang atau orang Sekayu ini? Kebetulan asli dari Jawa. Asli Jawa. Dari Jawa. Gitu. Cuman memang karena ada kalau cerita ke belakang itu dulu ada sejarah, memang dari kakek-kakek buyutnya itu pernah bangun kota di Yokohama. Makanya dikasihlah nama itu. Oh, biar lekat kenangan. Iya. Buyut atau kakeknya. Iya. Nah, jadi dinamai Yokohama. Iya. Sebagai Head Marketing Communication ya? Iya. Di ACT Palembang. Palembang. ACT itu panjangannya apa sih? ACT itu aksi cepat tanggap. Aksi cepat tanggap. Jadi sudah cepat tanggap pula. Nah, Iya. ngomong-ngomong bisa dikasih nih informasi kepada dulur Mangleh. Iya. ACT ini apa? Baik, ACT itu banyak aksi cepat tanggap, lembaga sosial kemanusiaan yang mana fokus kita kalau dulu itu dari kebencanaan. Dulu kebencanaan ya. Jadi bencana itu bukan cuma hanya bencana alam, bencana kemanusiaan, bencana sosial, dan juga bencana kemiskinan. Ya, itu. Kalau kita mulai berdiri sekitar tahun 2005, 2005. ya, tepatnya yang berdiri itu pada saat terjadinya tsunami Aceh. Oke, 2004 Aceh. Tsunami ya. Itu berdirinya Bapak Ahyudin. Pendirinya Pak Ahyudin. Iya, yang sekarang bahkan jadi Presiden Global Islamic Philanthropy. Oh, pusatnya di Jakarta. Pusatnya di Jakarta. Oh, Jakarta. Kalau di Sumatera Selatan sendiri sudah ada berapa cabang nih? Kalau di Sumatera Selatan kita sudah ada 3 cabang. Yang pertama itu di Kota Palembang, yang awal dari 2017. 2017. Ya, kita sudah 4 tahun di Palembang ya. Terus alhamdulillah tahun ini kita buka 2 cabang. Itu di Kota Prabu Muli dan Kota Lubuk Linggau. Rencananya bakal dikembangkan lagi ke seluruh kabupaten kota atau gimana? Insya Allah mudah-mudahan aja nanti seluruh kabupaten kota ada cabangnya ACT. Karena pertimbangannya apa tuh? pertimbangannya yang pasti kita di daerah-daerah itu memang yang pertama membutuhkan suatu daerah-daerah yang harus kita bantu. Karena sebenarnya cakupannya luas kota kabupaten. Bahkan kalau dari data-data yang ada itu kan tingkat kemiskinannya juga termasuk lumayan. Iya. Dan disitulah ACT hadir sebagai apa yang bisa membersamai dan juga bisa nanti berbagi untuk masyarakat banyak. Oke. ACT di Palembang tadi tahun berapa ya? 2017. 2017. Sekarang 2001 udah kurang lebih 4 tahun. Kira-kira ujung Palembangnya pola yang lah digawe generasi di Palembang. Kalau yang dikerjakan kita banyak Pak. Ya, kita ada program-program kita ada 3. Yang pertama program karikatif itu memberi bantuan langsung kayak bantuan pangan, sembako, bantuan untuk makan, program itu. Terus ada bantuan juga yang sifatnya pemberdayaan.
Pemberdayaan kita juga ada, dan juga kita pemberdaya yang terakhir program monumental yang sifatnya berwujud. Kayak kita ada pembangunan sumur wakaf. Itu alhamdulillah kalau di Sumsel ini selama 4 tahun kita sudah lebih dari 70 sumur yang kita bangun. 70 sumur. Baik itu sumur dangkal, nanti sumur biasa, sumur bong, atau sumur yang dalam, dia sumur bor. Itu sasarannya masyarakat secara individu atau kolektif selama ini? Kalau kita untuk sasaran pembangunannya itu daerah-daerah yang selama ini kesulitan air. Kesulitan air. Nah, misalkan kita ada di air hitam. Air hitam. Itu masuk kota Palembang. Oh, air hitam Palembang. Di situ kita sudah ada bangun 3 sumur. Ini yang terbaru kemarin juga hampir jadi. Kurang ya sudah 96% lah, artinya tinggal finishing dikit-dikit aja gitu. Jadi itu terus kita terbanyak juga di Banjarmasin, ada daerah Sri Kembang itu kita bangun 27 sumur. Sumur family, sumur bor, bukan sumur bom, sumur yang dangkal, bukan sumur bor. Dari pengalaman sekian kurang lebih 4 tahun, apa sih suka dukanya yang dialami oleh terutama relawan ACT ya? Mungkin bisa dijelaskan juga karena memang ACT ini dalam menjamah masyarakat itu punya tenaga. Kita ACT itu ada 2, ACT yang di startnya ada, terus ada juga relawan. Relawannya namanya MRI, Masyarakat Relawan Indonesia. Itu sebagai kepanjangan tangan dari ACT. Misalkan relawan-relawan ini tersebar di 17 kota kabupaten ada. Total kita di Sumatera Selatan ada lebih dari 1.500 relawan. Lebih dari 1.500 relawan. Jadi misalkan nanti di daerah-daerah itu ada bencana kayak banjir, kebakaran, mereka yang terjun duluan. Assessment, nanti assessment diambil datanya, baru dilaporin ke sini. Nah kita kasih bantuan stimulan dulu, baru kita tentukan ini bantuan apa yang akan kita bantu. Artinya relawan itu standby di lokasi? Kita tiap kota kabupaten ada. Jadi nanti kan terdekat misalkan di mana, mereka duluan yang turun. Ada bencana, banjir, kebakaran, apapun itu ya. Kalaupun ada kes-kes khusus kayak MSR, orang-orang yang membutuhkan dibangun rumah atau pasien medis yang sudah sangat memprihatinkan dan belum tersentuh bantuan, teman-teman MRI kita yang terjun dulu untuk mengumpulkan datanya. Artinya relawan itu bukan sembarangan ya? Bisa disebut center. Kalau dikatakan itu kayaknya terlalu berlebihan. Ya kita manusia biasa, cuman karena kita tergerak karena tadi kecintaan dengan dunia kemanusiaan, ya apapun kondisinya kayak gimana pun, baik itu malam ada kebakaran, ya langsung tanpa dikomandoi dari pusat dari Palembang, langsung terjun. Artinya mereka juga untuk bisa cekatan dan terampil di lapangan ada proses pembekalan kali ya? Kita ada proses screening dulu dari awal. Screening dari awal. Kita memang benar-benar kita juga cek dengan ada riwayat kesehatan, penyakit apa kan gitu. Jangan sampai niatnya mau bantu malah jadi merepotkan. Terus bahkan kita juga ada pelatihan kayak water rescue. Jadi bagaimana caranya mengevakuasi korban-korban di bencana banjir. Terus ada pelatihan untuk kayak kebakaran, terus tanggap bencana, terus yang terpenting juga manajemen di lokasi. Jadi jangan sampai ketika ada terjadi bencana terjun semua gitu, nggak ada yang ngurusi logistik, bicara orang repot. Bicara soal penanganan bencana, kalau di dalam struktur pemerintahan kan ada lembaga ya. Ada BNPB, ada yang lain-lain termasuk dinas sosial. Di lapangan gimana? Apakah kita bersinergi atau sendiri-sendiri atau justru mereka merasa tersaingin? Sejauh ini pengalaman kita kita kan banyak bencana-bencana terakhir yang tahun ini, awal tahun itu ada gempa di Mamuju. Kita setiap ada bencana itu selalu berkoordinasi, berkolaborasi, koordinasi, kerjasama. Jadi apa yang diperintahkan oleh tim SAR pada umumnya, BNPB atau BPBD, kita senantiasa terjun membantu. Jadi nggak ada istilahnya, kita mau nunjukin sendiri, kita nggak ada.
Dari sekian jenis bantuan tadi saya tertarik ini ketika sasarannya adalah kelompok masyarakat miskin. Artinya ketika bantuan kita sampaikan harapannya adalah ada peningkatan status dari yang miskin menjadi kurang miskin atau tidak miskin. Nah, bentuknya seperti apa sih konkretnya? Bantuan yang seperti itu kita ada program namanya WMUMI, Wakaf Modal Usaha Mikro. Wakaf Modal Usaha Mikro. Jadi kita ngasih bantuan berupa uang tunai untuk modal yang mana karena dampak pandemi ini banyak saudara kita yang pelaku usaha dalam hal ini, terutama usaha kecil itu kan banyak yang collab bisa jadi kan bahkan untuk modalnya nggak ada kita bantu. Artinya setelah kita bantu kita kasih modal dan itu kita nggak ada sharing fee atau bunga atau apa. Jadi ketika dia sudah usahanya sudah mulai jalan dan mulai lancar, dana dikembalikan ke ACT untuk membantu yang lain. Berapa durasinya? Kita durasi 6 bulan. Karena kan bervariasi, ada yang sampai 6 bulan, ada yang mungkin 3 bulan karena sudah mulai terbantu, usahanya sudah mulai jalan lagi, sudah balikin modal. Ini ngomong-ngomong ketika dulur Mangleh yang lagi dengarkan channel cerita Mangleh, tempat cerita hebat ini bertanya, aku ini kalau baca, kalau bisa dapat bantuan yang apa tadi wakaf Modal Usaha Mikro. Wakaf Modal Usaha Mikro. Itu gimana caranya nih? Yang pasti bisa ke ACT atau ACT. Memang kalau memang pelaku usaha. Kalau pelaku usaha yang jelas. Yang pelaku usaha yang pertama sudah ada usahanya, cuman nggak jalan karena nggak ada modal. Betul. Ya, kita juga ada namanya asesmen juga karena jangan sampai kita nggak tepat sasaran kan. Membuat orang kadang ada yang memanfaatkan. Nah, jadi tetap kita datangi. Makanya kita kelayakan dan kita bantu gitu kan. Tapi kita yang pasti perlu digariskan karena kita bukan lembaga penyedia dana atau pemenuh modal kayak lembaga profesional. Sifatnya kita hanya memberdayakan dari dana wakaf yang ada, kita putar biar lebih produktif. Jadi kita makanya lebih selektif. Iya. Artinya yang punya kriteria tersebut silakan datang ke kantor ACT. Iya, silakan. Nanti ada tim relawan kami yang akan berkunjung ke rumah. Tentunya kita juga ada data-data formulir yang akan diisi oleh pelaku yang mendapatkan itu. Ini ACT selain memberi bantuan dalam berbagai bentuk, menerima bantuan juga nggak sih? Kita menerima bantuan. Sumbernya dari mana sih biasanya? Sumbernya kita bisa dari publik, artinya masyarakat keseluruhan, bisa dari masjid, sekolah, dari UMKM, pelaku usaha juga ada, terus dari pemerintahan, dari korporasi, banyak juga. Kita menerima. Karena kan ACT ini kalau tanpa donatur mungkin kan bisa jauh juga. Jadi dulur Mangleh kalau pingin masuk surga beramal solehlah dan salah satunya adalah membantu ACT karena kita tahu ACT cukup mumpuni dalam memberdayakan masyarakat yang kurang mampu terutama di tengah pandemi. Bung Yokohama, ini kita menarik untuk spesifik bicara apa sih yang diseriusi oleh ACT ketika saat ini masyarakat diterpa berbagai kesusahan karena pandemi COVID-19, khususnya yang ada di Palembang ataupun beberapa kabupaten kota yang menjadi harapan ACT Palembang. Yang pertama dampak pandemi ini kan terutama kemiskinan. Karena kan kita udah tahu bahwasanya banyak masyarakat mungkin yang tadinya bekerja, PHK, gitu kan. Terus di samping itu kan untuk dampak dari itu kan adalah mungkin ancaman kelaparan karena kan tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan, makan dia susah. Dampak dari itu terus dari segi ekonomi juga susah. Kita berikhtiar, alhamdulillah sampai dengan hari ini pun juga masih banyak program-program kita jalan. Salah satunya kita juga program-program kayak operasi makan gratis. Itu jadi kita ngasih makan yang sudah siap santap, ya kita ke para pekerja harian. Ini yang jadi fokus kita juga para. Terus kita juga ada program-program kayak yang terdampak
pandemi isoman ya. Kita kasih bantuan berupa paket bantuan sembako ke warga masyarakat yang sedang isoman. Karena kan isoman ini kadang dampaknya kan bukan cuma dampak ya, tapi luar biasa. Ada yang sampai dikucilkan. Betul kan. Bahkan untuk mau keluar membeli makan mungkin persediaan di rumah juga nggak ada gitu. Ini kan berdiam diri di rumah gitu. Kalau kita nggak bantu yang ini kan repot juga. Jangan sampai yang kayak gini nggak dapat bantuan. Oke Pak Hama, tadi sudah kita bahas begitu banyak program kemanusiaan yang sudah dijalankan oleh ACT khususnya di daerah Sumatera Selatan ya. Bahkan kalau tidak salah kemarin sempatnya booming istilah kapal kemanusiaan. Mungkin sebelum kita beralih ke program-program lain bisa dijelaskan sedikit apa sih kemarin kapal kemanusiaan? Jadi kapal kemanusiaan itu kita ngirim bantuan dari masyarakat Sumsel ya. Kita kirim ke daerah bencana. Kemarin itu kita kirim karena di awal tahun ada bencana banjir di Kalsel dan juga gempa di Mamuju di Sulawesi Barat. Nah, jadi kita mengajak seluruh masyarakat Sumsel untuk menghibur dalam arti ini memberikan bantuan. Ya, karena jangankan yang beda-beda mungkin kita sudah biasa, tapi yang jawabkan kita rasa kemanusiaannya itu yang kita inginkan. Jadi kita kemarin ada gerakan kapal kemanusiaan mana kita mengirimkan satu kontainer itu bantuan logistik ya, baik itu pakaian, sembako, terus air mineral, terus medis ya, masker, obat-obatan dan sebagainya kita kirimkan dari masyarakat ke Mamuju melalui pelabuhan di Bangka. Alhamdulillah perjalanan ya, kalau total dari sini sampai ke Mamuju itu seminggu baru nyampe. Karena kita ke Bangka dulu, nanti kita kemarin ini dua truk itu sekitar 15 ton lebih tonasenya. Jadi dari masuk ke pelabuhan kan nggak bisa truk ini masuk ke Bangka, jadi kita lewat kontainer. Masukkan kontainer. Nah, perjalanan kalau dari Bangka sampai ke Mamuju itu kurang lebih 4 hari. Nah, jadi di sana diverifikasi dulu di pelabuhan di Mamuju di Makassar, baru diantar ke Mamuju. Luar biasa. Artinya dari cerita ini kita semakin tahu bahwa ACT ini sudah berkiprah bukan saja tingkat lokal tapi nasional. Bahkan ini ngomong-ngomong sempat ada program yang sampai ke Palestina tuh ya. Alhamdulillah kita mungkin bukan nggak berharap sih sebenarnya Palestina itu agresi terus ya. Tapi memang permasalahan di sana kan bukan cuma pada saat agresinya. Boleh saya jelaskan sedikit bahwasanya kondisi di sana tuh begitu memprihatinkan karena dibombardir dan bekas bombardir itu kualitas dari air di sana itu hanya sekitar 7% yang layak untuk dikonsumsi. Artinya persoalan air ini menjadi persoalan serius. Jadi di sana itu juga banyak sekali karena memang sudah tidak ada punya rumah, rumahnya hancur, bahkan tempat ibadah juga hancur, rumah sakit, gitu kan. Mereka lapangan pekerjaan nggak ada. Jadi mungkin mengandalkan bantuan-bantuan misalkan dari Indonesia. Nah, kenapa kita malah ACT senantiasa mau bersamai solidaritasnya? Perlu diingat bahwasanya Palestina itu negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Kalau bicara sejarah gitu kan. Terus kalau tarik ke belakang lagi mungkin Palestina itu salah satu kiblat pertamanya masyarakat Muslim. Makanya mungkin dari situlah kita senantiasa membersamai membantu sampai di Palestina. Iya, jadi memang semakin jelas bahwa kiprah ACT ini tidak diragukan lagi, bahkan sampai ke luar negeri, khususnya tadi ada bantuan ke Palestina. Ya, karena kita juga di sana sudah ada cabang juga. Sudah ada cabang? Ada cabang di Gaza gitu. Jadi kalau dulu kita flashback dulu di agresi yang dulu itu kan bantuan dari itu susah, masuk ke sana tuh susah. Bahkan mungkin tentara-tentara Israel memberi izinnya dipersulit dengan negosiasi yang berumit-rumit. Akhirnya ACT berinisiasi gimana kalau kita punya cabang di situ. Jadi kalau ngasih bantuan enak. Artinya sekarang nggak ada kendala lagi ya? Nah,
Alhamdulillah. Kalaupun ada kendala ya kendala nggak kayak dulu gitu. Oh, Masih ada kendala, masih ada. Pasti ada, cuma tidak seribet dulu. Seribet dulu. Yang tadi dalam kaitannya bantuan ke Palestina itu berupa apa sih kalau dari Sumatera Selatan? Kita masyarakat di Sumatera Selatan bangun di sana juga bangun kayak rumah hunian sementara atau rumah kayak kalau di sini bahasanya bedeng-bedeng gitu. Memang banyak masyarakat yang tidak punya rumah. Karena dibombardir Iya, ini ya. hancur, kita bangun hunian sementara. Oke. Terus kita bangunkan juga sarana untuk sumur wakaf. Sumur wakaf. Nah, di sana itu kalau membor sumur, alhamdulillah di ACT kita kemarin donatur juga dari Palembang, ACT Palembang, itu kedalaman hampir 200 meter. Membor. Luar biasa. Oh, artinya melakukan itu juga ya? Ada. Nah, terus bantuan-bantuan yang lain, dan ini alhamdulillah kemarin kita ada sinergi juga dengan pemerintah Kota Palembang. Oke. Itu insya Allah nanti Kota Palembang akan menggerakkan masyarakat untuk wakaf ambulan. Oh, luar biasa. Kita sama-sama berdoa ya, semoga wakaf berupa ambulan ini bisa terwujud gitu. Ya, kan insya Allah itu jadi jariahnya mengalir terus. Jariah mengalir. Jadi teman-teman dulur Mangleh kalau ingin jariahnya mengalir, ya silakan. Iya. Nah, terakhir mungkin dari sekian kegiatan yang sudah dilakukan, mungkin ada harapan ideal sih yang ingin dicapai dari kerja-kerja kemanusiaan ACT ini. Harapannya, ya pasti kami mengajak masyarakat Sumsel, Kota Palembang, ya di masa-masa susah ini memang kita semua terkena dampak. Cuman dampak kita mungkin yang tidak terlalu kita masih katakanlah dapat gaji bulanan ya, penghasilan gitu. Kita mungkin bisa menyisihkan sedikit dari yang kita punya untuk membantu saudara kita gitu. Kan membantu itu nggak harus banyak. Iya. Iya. Nah, kan kalau kita membantu orang di masa kita lapang tuh suatu hal yang biasa. Betul. Tapi ketika kita membantu orang di masa susah, apalagi diri kita susah, itu luar biasa. Itu luar biasa. Insya Allah yang kita bantu, kita keluarkan itu akan santai dicatat. Allah, ya kan? Mungkin kita dilipat gandakan. Kalaupun tidak dilipatkan dengan rezeki, bisa juga dengan hal yang lain. Baik, dulur Mangleh, tadi sudah kita dengarkan apa itu ACT, kemudian apa yang sudah dilakukan, dan terakhir tentunya ini menjadi inspirasi bagi siapapun yang ingin beramal soleh. Silahkan Anda yang punya kemampuan, bahkan mungkin dalam kondisi terbatas, tapi punya niat baik untuk membantu saudara-saudara kita yang mengalami bencana apapun masalah kemanusiaan, bisa disalurkan melalui wadah-wadah amal kemanusiaan ataupun gerakan amal kemanusiaan, salah satunya melalui ACT, aksi cepat tanggap, dan alhamdulillah di Palembang sudah ada. Kantornya di mana? Seberang SMA 3. Seberang SMA 3 Palembang. Iya. Oh ya, di situ ada tulisannya. Ada tulisannya. Wah, iya. Di situ sudah jelas. Jadi silakan yang mau nyumbang, yang mau berdonasi bisa melalui ACT. Insya Allah amanah. Amanah, insya Allah. Dan jadi catatan pahala kita di yaumil qiyamah. Terima kasih. Selamat beramal soleh dan jangan lupa subscribe Cerita Mangleh.